Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang santai soal ekstra di MTS, yaitu jurnalis. Kak, apa sih itu jurnalis? Jurnalis itu apa ya? Kayak salah satu ekstra yang mendokumentasikan kegiatan sekolah. Seperti apa itu Kak? Contohnya kegiatan-kegiatan yang penting-penting aja nih. Kayak Adiwiyata. Ya. Terus Mata Muda kemarin. Itu yang penting banget buat didokumentasiin. Oh, itu karena juga bisa mempromosikan sekolah ya? Nah, setiap semester kita punya majalah. Atau anak-anak juga bisa bikin novel, buku, puisi, atau yang lain-lain. Jadi, ya udah. Jadi kita bisa mengembangkan potensi anak-anak yang bisa membuat cerpen, membuat puisi, itu bisa kita kembangkan. Bisa. Oh. Nah, kamu masuk jurnalis ini karena apa sih, Brin? Aku itu karena apa ya? Karena aku penasaran di majalah, kan kita setiap tahun dapat toh. Nah, kita dapat, terus aku penasaran, ini ada anak-anak kok bisa nulis di majalah ini, terus buat artikel seperti ini, terus itu bagaimana sih? Terus aku mencari-cari, terus ada nih, aku bersumber dari kamu berarti ikut. FOMO. Oh, enggak. FOMO dong. Enggak. Ini aku juga ada kemauan sendiri karena aku kebetulan juga aku punya potensi menulis gitu. Oke. Kamu ikut jurnalis karena apa sih? Aku pertama itu nggak tahu jurnalis itu apa, terus akhirnya aku tanya-tanya ke masku. Kebetulan masku dulu itu alumni MTS juga, terus dia juga ikut jurnalis. Nah, jadi aku terinspirasi dari masku. Kenapa bisa gitu? Soalnya masku dulu itu pernah jadi cover di majalah yang setiap semester tadi. Terus bikin novel, bikin buku puisi yang judulnya kalau nggak salah Sepi yang Bingar. Puisinya itu tentang apa ya? Kalau kamu tahu nih, kita bisa kasih spoiler dikit. Jujur gak pernah baca, cuman pas itu sekali pernah buat LT 1 pas awal banget masuk. Itu aku pernah pakai puisi dari itu buat di pensinya. Kok bisa menang? Itu gimana itu? Itu menang? Itu menang? Enggak. Oh enggak, kirain. Terus gimana ini? Kamu tantangannya di jurnalis itu apa? Kebetulan aku tahu jabatanmu itu sebagai ketua jurnalis. Bagaimana itu Kak? Gimana? Aduh, kalau jadi ketua itu susah gampang. Apalagi pas waktu aku jadi ketua ini, Bu Wilda nggak masuk, cuti selama beberapa bulan dan itu kayak minim informasi banget pas itu. Terus kayak banyak anak yang ngeluh juga, kenapa aku nggak diikutin ini, kenapa aku nggak diikutin itu. Dia milih ya? Iya, milih mau ikut apa. Soalnya dia kayak pas di acara itu juga dia tampil di ekstra lain juga, Bu. Makanya nggak diikutin. Iya. Jadi takutnya dia juga kecapean kan. Kita juga harus bisa memilih mana anak yang bisa dokumentasi dengan baik dan benar, dan mana yang masih takut-takut. Ini paling susah. Maksudnya itu takutnya itu mereka itu bukan takut orang, mereka takutnya malu, takut dia. Takut hantu. Loh, nggak ada hantunya. Takut hanya pada Allah. Ya. Yang susah itu kayak apa ya? Yang anak-anak itu masih malu buat ke depan. Soalnya kan dokumentasi perlu banyak momen. Harusnya gimana dokumentasi itu? Nah ya, gimana ya? Kalau aku pengalamanku itu biasanya aku misal upacara, masuk ke sela-sela anak yang baris. Tapi kalau pas hormat bendera itu harus tetap ikut hormat. Misalkan anak di masjid, gimana tuh? Di masjid Dari mana aja? dari atas. Kan ada 2 lantai masjidnya, jadi bisa dari atas, bisa dari depan, atau dari sela-sela tadi juga, kan pasti baris berbaris. Jadi ya gitu. Kalau depan pintu itu masih boleh? Tergantung. Itu mana? Pintu masjid. Pintu masjidnya, Bu. Biasanya boleh. Samping bisa. Kalau di belakang misalnya ada suatu momen ya kita juga bisa di situ. Pokoknya jangan lupa foto dari depan. Nah iya Ya itu. dari depan. Kasih info. Terus tips wawancara gimana alurnya wawancara? Nah ya wawancara gimana itu Kak? Kan kita setiap
habis liputan kita kan itu. Nah, iya Sabrina gantian dong yang jawab. Aduh, iya nih, ya. Nah, benar. Ya, alur liputan yang benar itu dari apa ke apa, terus nanti hasilnya apa, dikumpulin ke siapa, itu gimana sih, Brin? Nah, itu kita setelah kita liputan, kita setelah dokumentasi, ya setelah kita dokumentasi, kita wawancara ke suatu pihak yang bersangkutan pada event tersebut. Contohnya kemarin kita Adiwiyata kita bisa wawancara ke DLHK Sidoarjo. Terus setelah itu kita biasanya ada lagi seperti event LDKS gitu, kita tanya ke suatu murid yang mengikuti event tersebut. Ya, sama wakil kesiswaan. Terus habis gitu kita tanya mereka itu gimana sih kemarin pengalamannya ikut kegiatan LDKS ini, gimana kesan-pesannya. Nah itu. Nah setelah wawancara kita buat artikel. Dan kalau kita semisal ini diusahakan ya teman-teman, kalau semisal kita buat artikel langsung jadi biar gak kasih ya kita harus langsung jadi pada hari itu atau selang 2-3 hari itu paling ditoleransi. Terus agar kita bisa itu bisa flashback ke acara kemarin itu bagaimana. Makanya kalau bikinnya nggak langsung, apa kekurangannya nggak langsung bikin artikel? Kalau bikin artikel secara tidak langsung itu kita bisa saja ngarang. Nah Lupa. ngarang, dan kita bisa jadi awalnya kita lupa terus kita ngarang eventnya kemarin itu gini. Iya. Iya. Kamu bilang Kebanyakan hilang sih apa yang hilang? wawancaranya. Apa? Iya. Iya. Maka dari itu, sedangkan jurnalis kan memberikan fakta, bukan ngarang. Ya, iya. Makanya berita itu harus dikerjakan sekarang. Ada nih kemarin ada satu anak yang nggak tahu dia kabarnya sekarang gimana. Dia kemarin bikin artikel itu asal-asalan banget dari segi bahasa, Iya. peletakan paragraf, Tanda baca juga. Nah, dan isinya yang paling penting isinya ini, dia setelah aku tanya-tanya lagi, kok isinya gini, kamu ngarang ta? Dia bilangnya iya karena aku lupa. Nah itu. Itu nggak masuk di berita sama sekali. Nah ya. Ya, jadi kakak-kakak yang sudah kakak kelas difilter lagi anaknya yang potensial, yang rajin sih yang paling penting, nggak perlu yang pinter sih, yang rajin sama yang bisa bagi waktu itu aja. Brin, kamu ada nggak sih kayak pesan buat anak nih yang tadi itu ngumpulin artikelnya telat-telat? Nah ini pesan aku dari aku sendiri ini itu usahain setelah eventnya itu kita kumpulin dokumentasi, foto, video, kita kumpulin semuanya. Terus kita dengerin lagi nih wawancaranya. Oh kemarin kita dapat informasi ini dari wawancara ini. Kita tulislah jadi menjadi sebuah paragraf. Jangan lupa tulis tanggal, tempat, dan waktunya itu waktu kapan. Yang paling benar apa? 5W 5W 1H. Bahasa Indonesia. Ya, Ya. dan jangan lupa tanda bacanya yang benar ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup gak sih buat perbincangan hari ini? Ya ini cukup menambah wawasan adik-adik ini yang sepertinya iya? bingung. Ya sepertinya bingung tentang jurnalis itu apa. Masa jurnalis cuma gitu-gitu doang? No ya, kita punya suatu majalah guys yang dibagikan setiap semesternya. Oke. Kita salam. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan forget kamu. Don't forget. Ya coba disimpan beri